Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Super Review, dan kali ini saya akan membahas sebuah barang yang cukup menarik. Ya, sebuah printer tanpa tinta yang cukup canggih. Ya, ini adalah printer antrian. Lebih tepatnya namanya adalah printer Eco 58D antrian. Jadi ini adalah sebuah printer antrian yang sistemnya udah tertanam di dalamnya. Jadi meskipun tanpa HP, tanpa laptop ataupun komputer, kalian tetap bisa ngeprint antrian dengan printer ini. Nah, cukup menarik bukan? Jadi buat teman-teman yang punya usaha, entah itu kafe atau klinik atau apapun dah itu, toko barangkali yang membutuhkan antrian, kalian nggak mau ribet-ribet menyediakan laptop atau komputer ataupun HP, dengan sekali tekan aja langsung keluar antriannya, mungkin ini adalah solusinya. Nah, tapi sebagus apa printer ini, apa aja fiturnya, bagaimana built-in quality-nya, apakah memang benar-benar layak untuk dibeli? Saksikan terus video kali ini, oke? Oke, sekarang kita unboxing dulu. Seperti apa penampakan printernya. Jadi kalau kalian beli baru, maka ada ininya ya, segelnya. Wow. Nah, kayak gini. Ini penampakan printernya. Oh ya, meskipun bentuknya kurang lebih sama ya dengan printer thermal pada umumnya, tapi ini katanya ada built-in printer antrian di dalamnya, ada sistem antrian di dalamnya. Nih ada tulisannya ya, antrian. Ini dari Blueprint, produknya Blueprint. Jadi yang kalian dapat adalah printer itu sendiri, kabel power ya ini, dan juga ini adalah kabel USB Type B ya ini. Berarti yang bisa menghubungkan USB ke dalam printernya, atau ketika kalian ingin menggunakannya memakai komputer. Tapi meskipun tanpa komputer, seperti yang saya ingatkan di awal, printer ini tetap bisa. Setelah itu kalian juga dapat ini kartu garansi ya. Jadi ini garansinya sampai 1 tahun. Wah, yes. Jadi tenang ya kita. Dan juga ternyata tempat service centernya ini cukup banyak. Nah, bisa kalian lihat di sini. Oke, jadi tempat service centernya ada di Jakarta, Semarang, Solo, Yogyakarta, Medan, Palembang, Surabaya, Jambi, Makassar, Banjarmasin. Wah, cukup banyak. Nggak perlu khawatir deh. Setelah itu ada apa lagi? Oh ini, petunjuk penggunaan ya. Nah, kayak gini. Dan ternyata petunjuk penggunaannya ini sudah dalam bahasa Indonesia. Jadi enak deh kalau gitu. Oke, sudah nggak ada apa-apa lagi. Dan ternyata di dalamnya ini kalian juga sudah dapat, bentar bisa dibuka. Ini adalah tes ya. Berarti sudah diuji kalau printer ini bisa digunakan, dan juga kalian juga dapat ini ternyata. Ini adalah apa itu namanya? Kertas printernya. Oke. Merek Blueprint ya. Jadi merek yang sama dengan printernya. Oke, sekarang mari kita lihat printernya lebih dekat lagi. Oke, sekarang kita lihat penampakan printernya lebih dekat ya. Jadi ini adalah tampilan dari atas. Jadi di atas itu ada semacam tombol kayak gini. Barangkali kalian pertama kali lihat printer thermal, ini bisa ditekan kayak gini. Nah, ditekan, dibuka, ini fungsinya untuk memasukkan kertasnya. Nah, ini kertasnya, gulungan ya. Kertasnya itu sebenarnya mereknya sangat banyak sekali. Yang penting kalian beli sesuai dengan speknya. Kalau kebetulan untuk printer ini itu ukuran 57 x 47 ya. 57 x 47. Tapi saya sarankan kalian beli kertas dengan kualitas yang bagus. Kalau ini merek Blueprint, sesuai dengan merek printernya. Kenapa kertas itu penting pada printer thermal kayak gini? Karena kepekatan warna itu selain dari printernya, kertasnya itu juga pengaruh. Nah, langsung aja saya buka ya. Ini kertas bawaan printernya. Nah, oke, setelah itu tinggal kita letakkan aja kayak gini. Mudah bukan?
Setelah itu tinggal kita jepitkan. Nah, terus kalau kertasnya kebalik gimana? Ya udah, jangan khawatir, nggak akan rusak kok kalau kertasnya balik. Kalau kebalik ya tinggal balik kayak gini. Saya lupa ini bolak-baliknya yang gini atau yang gini. Yang jelas kita nanti coba aja. Kalau nggak keluar warnanya berarti itu kertasnya kebalik. Ya, sesimpel itu. Oke. Setelah itu kalian tinggal jepretkan kayak gini aja. Di sini ada dua tombol ya, kelihatan. Nah, tombol yang ini adalah tombol untuk on off. Setelah itu ada indikator power sama status, dan di sini ada tombol reset. Nah, dan di sini ada tombol fit ya, bukan reset. Nah, ini juga bisa ditekan untuk mengeluarkan antriannya. Sekarang ini tanpa saya hubungkan ke laptop sama sekali ya. Sekarang langsung aja kita coba langsung ini tanpa ada setting-setting gimana keluarnya ya. Apakah dia bisa langsung keluar antriannya tanpa ada setting. Saya colokkan ya. Mencolokkannya di mana? Di bagian belakang sini. Nah, di sini ada 3 port ya. Nah, ini. Yang port 1 ini port LAN. Untuk printer jarak jauh ya gini biasanya. Yang ini adalah fokusnya malah di situ. Nah, ini port LAN. Setelah itu ini adalah port untuk ke PC ya, berarti ini printer. Nah, setelah itu di sini untuk power. Jadi kalian nggak mungkin salah mencolokkan kabel powernya. Oke, setelah dicolokkan tinggal kalian on-kan aja bagian sini. Nah, dia akan kedip-kedip. Ini kedip-kedip pertanda koneksi Bluetooth biasanya ya. Sekarang langsung aja kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung kan keluar 001. Oke, ayam goreng cabang Jakarta. Oke, kita coba sobek. Nah, ini antrian 1. Oke, tinggal tekan aja lagi. Oh gila, antrian 2, langsung lanjut. Antrian 3, antrian 4, waduh canggih sekali ya. Tanpa saya colokkan ke HP, tanpa dicolokkan ke laptop, PC, ini langsung bisa ngeprint antrian. Waduh, canggih. Oke, di sini ada keterangannya ya. Kertasnya 58 mm, desktop thermal printer. Model BP Eco 58D. Oke, dari Blueprint. Oke. Sekarang gimana? Kita coba setting-setting ya. Jadi ketika kita print kayak gini tadi kan. Nah, di sini ada restoran, yang berarti ini nama restoran ini bisa diganti. Setelah itu kata selamat datang ayam goreng cabang Jakarta. Keterangan tanggal dan waktunya, jamnya ini juga ada. Waduh, canggih deh. Ini bisa diganti. Nah, caranya diganti gimana? Itu kita butuh laptop atau baru terkonek ke laptop ketika kita ingin setting-settingnya ya. Nah, sekarang kita coba setting ya. Misalkan kita punya tempat makan atau restoran atau klinik-klinik kayak gitu. Gimana cara setting ganti logo, ganti keterangannya, kita setting melalui laptop, oke? Oke, ketika kalian ingin menyeting tulisan-tulisan yang ada di printernya biar tidak sesuai defaultnya, caranya cukup mudah juga. Yang pertama, kalian colokkan dulu ya kabel printernya tadi di sini ya. Terus yang satunya kalian colokkan ke laptop atau PC kalian. Oke, ini saya kebetulan pakai laptop. Oke, setelah kalian colokkan printer kalian ke laptop kalian tinggal buka web Blueprint. Setelah itu ke pusat bantuan. Setelah itu kalian pilih printer ini yang sesuai dengan tipenya ya, yaitu yang ini. Utility Tools Printer Antrian BP Eco 58D. Setelah itu kalian link download. Setelah itu kalian klik downloadnya di sini seperti biasa. Setelah itu kalian pilih template. Kalian ingin format antrian resto atau apotek. Kalian tinggal download aja. Kebetulan saya sudah download ini tadi. Kalau sudah, kalian ke download kalian. Oke, setelah semuanya berhasil terdownload, kalian tinggal buka aja yang pertama yang Blueprint ini ya, aplikasinya.
tinggal diklik seperti biasa. Kalau ada peringatan semacam ini, kalian ke more info, run anyway. Oke, udah terbuka ya. Saya cek dulu. Oh, recording saya jalan ya. Oke, kalau sudah terbuka kayak gini, kalian agak besarin bisa. Setelah itu sekarang kita coba edit ya. Untuk mengeditnya, formatnya yang format antrian resto ini kalian buka di sini ada dokumen. Nah, oke, sorry. Ini yang diekstrak dulu ya, hasil ekstraknya ya yang kita edit. Oke, di sini ada dokumen kayak gini, note. Nah, di sini tulisannya ini terserah nih. Selamat datang atau welcome, ini kalian tulisin apa? Welcome to our resto. Nah, tulisannya bisa kita ganti ya. Kode-kode ini nggak usah kita ganti. Setelah itu ayam gorengnya kita ganti apa ya, misalkan ayam Taliwang Kediri misalnya. Oke, setelah itu udah kita tutup aja. Yes. Setelah kita tutup, kita masukkan format teksnya itu di load. Nah, ini ya di antrian restonya. Format antrian resto kita buka. Setelah kalian load, kalian download. Nah, ada tulisan TXT kayak gini. Dah. Nggak tahu tulisannya Cina ya. Kalau kalian ini ingin mengganti gambar juga, nah di sini tempat gambarnya. Oke, untuk memasukkan format gambarnya kita harus pakai format gambar BMP ya. Oke, pertama untuk buat format gambar BMP, kalian buka sebuah gambar yang kalian suka, salah satu gambar yang ada di laptop saya. Setelah itu kita open with Paint. Nah, saya rasa hampir di semua laptop punya ya Paint ya ini. Nah, setelah itu kita save as. Jangan lupa BMP. Nah, oh sorry, kita kecilin dulu ukurannya di 250 kali 250 pixel. Kalau terlalu besar dia nggak bisa. Oke. Setelah itu kita save as di BMP picture. Jangan lupa yang monochrome bitmap, jadi yang hitam putih ya. Kalau quality might be reduced nggak apa. Oke, kalau sudah, untuk ngeload gambar yang ditekan yang atas ya, BMP download ini ya. Oke, kita ketik load, kita taruh di mana tadi gambarnya. Nah ini ya, saya klik open. Setelah itu ketik down. Nah ini down, bitmap download successfully. Ketika udah, kita read. Oke, berarti ini udah bisa terbaca oleh ini kita, printer kita. Setelah itu kita klik update. Oke. Sekarang kita lanjutkan ya. Setelah tadi kita setting-setting dan ternyata nyatanya memang harus pakai laptop ya. Kita bisa rubah mulai dari nama restonya berserta logonya pun kita bisa rubah ya tadi ya. Sekarang kita coba lagi. Setelah ini tidak tercolok dengan laptop, apakah masih bisa? Nah, ternyata masih bisa ya. Antrian 4. Kita lanjut. Antrian 5 lah, ini gambar-gambar chip yang kita masukkan tadi ya. Oke. Yes, dan kalau ada pertanyaan, nah gimana cara mereset kembali ke antrian 1? Caranya cukup mudah, kalian tekan tombol 01 ini. Nah, kalian matiin dulu sebentar, setelah itu kalian nyalain lagi. Udah, ini akan mereset ke antrian 1 lagi. Nah, bisa dilihat. Oke. Yes, sekarang kalau ada pertanyaan dan saya juga penasaran, misalkan printer ini tidak sebagai antrian, dijadikan sebagai printer kasir seperti biasa, apakah bisa? Nah, ini saya coba pakai aplikasi, salah satu aplikasi kasir yang biasanya saya pakai. Setelah itu kita hubungkan pakai Bluetooth seperti biasa. Kita coba. Oh ya, cara setting untuk aplikasi kasirnya nggak saya explore lagi di sini ya, soalnya beda aplikasi kasir, beda cara settingnya. Yang jelas saya akan tunjukkan, misalkan printer ini tidak sebagai printer antrian, yaitu dihubungkan dengan Bluetooth pakai aplikasi kasir, apakah bisa? Ternyata jawabannya bisa. Nah ini kelihatan ya.
Oke. Jadi ini transaksi kasir. Nah, ternyata bisa juga kita jadikan printer ini sebagai printer biasa. Oke, cukup canggih bukan? Nah, kalau tiba-tiba kita udah nih pakai aplikasi kasir nih. Setelah itu kita ingin lagi ke nomor antrian, tekan tombol ini, tekan tombol fit. Nah, dia jadi meneruskan antrian lagi. Nah, melanjutkan antrian lagi ya. Terus tiba-tiba kita perlu cetak struk kasir. Nah, bisa. Jadi printer ini ternyata bisa sekaligus dia melanjutkan ininya, tugas dia sebagai pencetak antrian sekaligus sebagai printer kasir. Wah, cukup canggih ternyata. Oke, gitu aja ya. Terus kekurangan apa? Mungkin bukan kekurangan ya, karena di harga yang sudah terjangkau ini, seperti yang kita tahu, printer antrian biasanya itu harganya ya sejutaan ya. Bisa jadi dia perlu alat khusus agar bisa ke setting antriannya. Ternyata ini enggak, tinggal pencet menjadi satu di sini udah bisa. Apakah alat ini layak untuk dibeli? Lagi-lagi dengan harga kurang dari 500.000, saya rasa masih layak untuk dibeli. Jadi kalian bisa punya antrian yang enak dan juga sekaligus bisa tetap difungsikan sebagai printer thermal seperti biasa. Setelah itu apa yang perlu diimprove? Yang perlu diimprove yang pertama yaitu tombolnya. Mungkin kalau ada dedikasi tombol khusus untuk antrian, jadi konsumen bisa tekan tombol sendiri, itu mungkin lebih bagus ya. Kalau ini kan kadang konsumen bingung ya harus tekan yang mana. Satu itu, yang kedua aplikasinya. Untuk nyeting di komputer itu cukup rumit mungkin bagi beberapa orang, termasuk saya sendiri tadi awalnya harus mempelajari dulu, meskipun akhirnya bisa, tapi nggak semudah itu. Mungkin kalau ada settingan melalui HP untuk konfigurasi cara ganti logo, cara ganti keterangan-keterangan lain di antriannya, mungkin akan lebih baik. Jadi mungkin kedepannya tolong bagi produsen printer ini tolong sediakan aplikasi untuk HP agar settingnya mudah. Itu aja. Tapi selebihnya dengan harga 300 ribuan atau kurang dari 500.000 ini masih sangat layak untuk dibeli. Oke, gitu aja ya. Selebihnya cukup bagus, bisa berfungsi dengan baik antriannya, dan juga bisa tetap berfungsi sebagai printer thermal seperti biasa. Kalau masih ada pertanyaan tentang printer ini, jangan sungkan-sungkan kita diskusikan aja di kolom komentar. Kalau sudah nggak ada pertanyaan, ya udah kita tutup aja video ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Oke, gitu aja. Makasih banget udah nonton sampai tadi ini. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.